Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahmawati dari PGSD Penjas 5B, nomor absen 8, NIM 1803994. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan medis 3, yaitu ada keracunan dan gigitan binatang. Nah, yang pertama ada keracunan. Keracunan adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, ada pun juga keracunan melalui mulut. Penyebabnya adalah karena obat-obatan, makanan atau minuman yang kadaluarsa, zat kimia, obat serangga, contohnya obat serangga, dan yang terakhir makanan yang mengandung racun. Nah, pertolongan untuk keracunan di pencernaan, buat rangsangan muntah dengan jari. Jadi jari itu dicolok-colokkan kepada mulut tersebut. Nah, yang pertama, korban di posisi duduk condong ke depan. Yang kedua, penolongan berdiri di samping korban. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Yang keempat, buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke dalam mulut korban. Nah, kalau misalnya korban tidak sadar, segera bawa ke rumah sakit, tidak perlu lagi rangsangan muntah. Nah, bila korban tidak sadar, bawa ke rumah sakit segera, tidak perlu lagi rangsangan muntah. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara pH. Nah, bila korban minum racun serangga, turunkan konsentrasi racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, keracunan melalui pernapasan. Gejalanya biasanya pernapasan sesak, kulit sistosis atau kebiruan, atau nafas berbau dan batuk. Penyebabnya yang pertama ada penghirup gas beracun, yang kedua adalah kebocoran gas industri. Nah, tahap keracunan melalui pernapasan itu biasanya yang pertama itu ada sakit kepala, mual, pusing, kesulitan bernapas, kolaps, dan hilang kesadaran. Nah, pertolongannya keracunan melalui pernapasan tersebut, yang pertama bawa ke tempat yang aman, yang kedua tenangkan korban, yang ketiga beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Seperti itu. Nah, keracunan melalui kulit. Yang pertama, penyebabnya zat kimia biasanya bahan pertanian. Yang kedua, ada tanaman atau tersentuh binatang atau yang biasa ulat bulu atau makhluk di laut seperti bulu babi. Nah, gejalanya yang pertama ada kulit berwarna kemerahan, yang kedua ada gatal, yang ketiga ada nyeri, yang keempat ada bahkan melumpuh seperti luka bakar, yang terakhir ada bila terlalu parah akan mengakibatkan syok. Pertolongan pertama, korban keracunan balon. Yang pertama, buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun. Yang keempat, menyiram dari bagian dalam keluar, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya ada pertolongan luka gigitan binatang. Yang pertama, gigitan serangga. Gejalanya biasanya jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas, dan muntah. Nah, penanganannya yang pertama itu siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Biasanya sengatan serangga itu biasanya itu lebah ya. Namun perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena semakin digaruk maka semakin gatalnya akan semakin meluas. Penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Nah, yang pertama, bersihkan bulu-bulu dari ulat yang menempel. Yang kedua, gunakan garam dicampur minyak kelapa dan oleskan pada bagian yang terasa gatal. Diamkan kira-kira setengah jam, lalu dibersihkan. Nah, ada tomcat. Tomcat dikenal mengandung racun jenis pyoderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melumpuhnya seperti herpes. Penanganannya, gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam di dapur seperti tadi ulat bulu.
Ini adalah penawaran racun apabila digigit tomcat. Nah, bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Nah, biasanya tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahannya berhenti. Adapun juga gigitan ular. Tanda dan gejalanya bekas gigitan, sakit yang hebat, merasa merah setelah luka. Nah, penting untuk diketahui sebelum menyerang tubuh ular akan berbentuk huruf S seperti itu. Nah, kenali gigitan ular berbisa. Hal terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenal dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian, kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya, bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah, nah, ada ular berbisa dan ular tidak berbisa. Ular berbisa gigitannya ada dua. Nah, gigitannya itu seperti titik-titik saja. Nah, apabila gigitan ular tidak berbisa itu seperti digigit atau tergores oleh benda ataupun benda di sekitarnya. Nah, yang tidak berbisa itu sisiknya ada 2 baris. Nah, yang berbisa itu 1 baris sisiknya. Nah, ular dengan bisa rendah, bentuk kepalanya oval, bulat telur, gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit. Terus beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Ular yang memiliki bisa tinggi, bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari atau yang disebut nocturnal, membunuh pangsanya dengan menyuntikkan bisa. Nah, memiliki taring bisa, racun mematikan. Setelah menggigit, masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Seperti itu. Nah, penanganan gigitan ular. Tetap tenang, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular, dan jangan banyak bergerak agar racun ular tidak menyebar. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, atau sebagainya sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah membengkak akan sulit melepaskannya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka tapi jangan siram dengan air, dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan splak atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah, dan untuk tidak membahayakan rujuk ke rumah sakit. Nah, bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Yang pertama ada hematotoksik, bersifat racun terhadap darah, menyebabkan pendarahan di tempat gigitan, pendarahan di tempat lain seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing, darah, juga gangguan pembentukan darah. Nah, adapun juga neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf, menyebabkan penderita merasa kelemahan atau tumbuh ketakutan hingga kejang. Apabila menyerang saraf pernapasan, ini dapat menyebabkan penderita sulit bernapas dan dapat menyebabkan kematian. Nah, adapun sindroma kompartemen merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan. Nah, akibatnya pembuluh darah saraf bisa terjepit, dan lama-kelamaan otot bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter untuk melakukan operasi. Pertolongan pertamanya, yang pertama, posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung. Hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun. Yang terakhir ada embolisasi, yang tak boleh dilakukan saat gigitan ular berbisa. Yang pertama ada manipulasi luka,
baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah, menggosok zat kimia atau mengobras dengan air panas atau es pada luka gigitan, menyikat atau memberikan torniket terlalu keras pada luka gigitan. Nah, minum minuman beralkohol atau kopi. Yang ketiga, mencoba mengejar dalam penangkap ular. Adapun gigitan anjing, penanganannya biarkan darah mengalir sementara, demikian mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali, lakukan sebagai luka terbuka atau dibalut. Nah, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.